Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Tarino Iyo. Saya dari kelas Puli 4. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang biografi singkat tokoh-tokoh ilmu hadis dan karyanya. Yang pertama adalah Imam Malik. Keluarga beliau berasal dari Yaman. Beliau tinggal bersama istrinya Fatimah dan 3 orang anaknya, yaitu Yahya, Muhammad, dan Hamad. Kesungguhannya dalam menekuni pengetahuan agama telah menjadikan Imam Malik sebagai seorang panutan di bidang fikih dan hadis. Bahkan, di bidang fikih, ia dikenal sebagai pendiri salah satu mazhab fikih, yaitu mazhab Maliki. Menurut Imam Al-Suyuti, kitab Al-Muwatta disusun selama hampir 40 tahun. Dan ia keberatan kalau Al-Muwatta dijadikan kitab pegangan resmi bagi pemerintah. Sementara kitab yang memuat pendapat lain harus dibuang. Menurut Imam Malik, sangat penting untuk mencatat dan mendokumentasikan perilaku Nabi dan tanggapan atau komentar para sahabat, karena ada kejadian yang tidak terjadi di masa Nabi, tetapi terjadi di masa sudahnya. Bisa dikatakan bahwa Al-Muwatta tidak hanya memuat hadis Nabi, tetapi juga fatwa lain. Beberapa kitab yang ditulis oleh Imam Malik antara lain adalah yang pertama, Kitab Al-Nujum, Risalah Fi Al-Aqidah, Risalah Lia Abi Gisan, Kitab Al-Sir, dan Kitab Al-Muwatta. Yang kedua adalah Imam Al-Bukhari. Lahir pada Jumat 13 Syawal 194 Hijriah di kota Bukhara. Riwayat yang populer tentang kebesaran Al-Bukhari sebagai ulama hadis adalah ketika ia memasuki kota Baghdad, tidak seorang ulama pun membantah pendapat-pendapatnya, karena tidak heran kalau hadis riwayat Al-Bukhari dinilai paling berkualitas dibanding dengan riwayat-riwayat yang lain. Al-Bukhari wafat di kota Samarkand pada 30 Ramadan tahun 252 Hijriah. Beberapa karyanya yaitu Al-Tafsir Al-Kabir, Al-Wuhdan, Al-Kuna, Al-Jami Al-Sahih, Raf'ul Yadain, dan yang paling terkenal yaitu Al-Jami Al-Sahih. Yang ketiga adalah Imam Muslim. Imam Muslim lahir pada 204 Hijriah. Keramahannya kepada orang lain telah membuat dirinya menjadi seorang pedagang yang sukses. Ada lebih dari 20 buku telah ditulis oleh Imam Muslim. Yang terkenal adalah Sahih Muslim itu sendiri. Di dalam kitabnya ini termuat 3030 hadis. Jumlah hadis seluruhnya ada kurang lebih 10.000 buah. Yang keempat, Abu Daud. Ia lahir pada 202 Hijriah. Dalam menempa diri agar menjadi ulama besar, ia malang melintang ke berbagai negeri seperti Khurasan, Rai, Harat, Kufa, dan Baghdad. Reputasi keulamaannya melejit ketika ia tinggal di Basrah. Abu Daud meninggal pada 16 Syawal tahun 275 Hijriah. Imam Abu Daud menyusun kitab sunannya dengan sistematika fikih. Kitab ini berisi 4.800 hadis sebagai inti dari 500.000 hadis yang dikuasainya dengan baik. Kitab ini sangat memudahkan pembaca dalam mencari hadis-hadis hukum. Yang kelima adalah Imam Tirmizi. Imam Al-Tirmizi lahir pada tahun 209 Hijriah di kampung Tirmidz dekat Sungai Jaihun. Ia pengagum berat Al-Bukhari dan ia memang berada di bawah asuhan Al-Bukhari. Imam Al-Tirmizi wafat di kampungnya pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah dalam usia 70 tahun. Karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Jami Al-Mukhtasar min Al-Sunan Rasulullah. Yang keenam adalah Imam Nasai. Dikenal dengan nama Imam Nasai karena dinisbatkan dengan kampung Nasa. Imam Nasai lahir pada tahun 215 Hijriah. Imam Nasai dikenal tegas dan pemberani. Ia tidak hanya berfatwa tetapi ikut berjihad menyertai gubernur Mesir bersama tentara. Al-Nasai wafat di Palestina pada 13 Safar tahun 303 Hijriah dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Mulanya, Imam Nasai menyusun kitab hadis dengan nama Al-Sunan Al-Kubra. Di dalamnya dimuat hadis sahih, hasan, dan daif. Kemudian Imam Nasai kembali memilih hadis-hadisnya dan tersusunlah kitab Al-Sunan Al-Mujtaba seperti yang kita dapatkan sekarang. Dan yang ketujuh adalah Imam Ibnu Majah. Majah adalah laqab atau nama panggilan ayahnya. Ibnu Majah lahir di Qazwain pada tahun 209 Hijriah.
Ibnu Majah wafat pada 22 Ramadan 273 Hijriah. Ia menulis kitab Sunan, kitab tafsir, dan kitab tarikh. Karyanya yang dapat ditemukan sekarang adalah kitabnya Sunan Ibnu Majah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.